Qala al-musannifu Haji Hafidh Abdul Rahman fi kitabih Mabadi Islamiyah Jasani wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nah, sebelum dilanjut membahas hal poin 24, 25 dan 26, ada sedikit koreksi. Antum lihat di halaman 25 poin 22. Ya, di kalimat terakhir. Halaman 25 poin 22 di kalimat terakhir. Kama ja'alal islamul ahkama min mu'alajatin wa afkarin wa aro'a. Sampai situ benar kemarin. Nah, dikoreksi di munbathiqatin. Sabtu lalu kita baca munbathiqatan. Jadi kenapa dibaca munbathiqatin? Karena dia sifat dari aro'a, sifatnya majrur, yang mausufnya majrur maka sifatnya juga majrur. Nah, kemudian maf'ul bih keduanya mana? Di mustanbatotan. Kemarin kita baca munbathiqatan karena kita mengira dia maf'ul bih tsanin. Ja'ala itu kan fi'il yang menghajatkan dua maf'ul bih. Maf'ul bih awal mana? Al-ahkama. Nah, kita cari maf'ul bih tsaninnya. Kemarin kita duga munbathiqatin. Tapi setelah direnung-renung kayaknya kurang pas. Lebih pas itu kalau mustanbatotan itu sebagai maf'ul bih tsani. Jadi kalimatnya begini, kama ja'alal islamul ahkama min mu'alajatin wa afkarin wa ara'a munbasiqatin anil aqidati mustanbitatan minal khututil aridati. Itu tashih atau koreksi. Baik. Wa hakadha ja'al islamu fanazzama alaqatil insani kullaha ma'an nafsihi wa ma'an nasi katanzimihi li alaqatihi ma'allahi fi nasqin wahidin minal fikri wa minal mu'alajati. Wa hakadha, dan demikianlah ja'al islamu, Islam telah datang, fanazzama, dan mengatur, alaqatin, hubungan, alaqati mudhaf dia, al-insani mudhaf nilai, alaqatil insani. Kenapa kok dibaca alaqati padahal dia mansub? Karena dia jamak muannas salim. Mansubnya jamak muannas salim tandanya apa? Kasroh. Nah, kullaha itu taukid dari alaqat. Jadi semuanya, bukan manusia semuanya. Jadi tapi alaqat semuanya. Maka dibaca kullaha. Mansub. Kenapa mansub? Karena dia taukid dari alaqat. Ma'an nafsihi, dengan dirinya, wa ma'an nasi, dan dengan sesama manusia. Dengan dirinya itu terkait dengan akhlak, bahwa beramal harus ikhlas, diamanahi harta wakaf harus amanah, diamanahi harta untuk akad mudharabah harus amanah, terhadap ilmu harus jujur. Itu di contohnya. Kalau salah kita koreksi, kalau salah kita terima kita salah. Ya. Wa ma'al nas, hubungan manusia dengan manusia lain. Katanzimihi li alaqatihi ma'allahi, sebagaimana pengaturan Islam ya li alaqatihi terhadap hubungan manusia ma'allahi, dengan Allah. Ini ibadah. Contohnya puasa. Ada orang bakar-bakar rumput di pinggir jalan, kita lewat, terhirup asapnya,
batal tidak puasanya? Batal tidak? Tidak. Jam 5 ada paman sate berhenti di muka masjid Darul Ma'arif. Antum lewat, sekedar lewat, menghirup asapnya, padahal nikmat benar tuh asapnya, asap sate. Batal tidak? Tidak. Tapi ini sengaja memaraki asap, lapar makanya menghirup asap barang. Ada dihirupnya asapnya si paman sate itu, nikmat benar bang, asapnya aja nikmat. Batal tidak? Batal. Karena sengaja menghirup asap. Sama dengan orang merokok. Merokok itu yang masuk apanya? Batal tidak puasanya? Batal. Sama hukumnya. Nah, itu diatur dengan rinci. Wa fin nasqin wahidin minal fikri wa minal mu'alajati. Dalam fi nasqin, dalam satu pola. Nasqin itu pola. Minal fikri, dari pemikiran, wa minal mu'alajati, dan penyelesaian. Fasaral insanu mukallafan li ayyasira fi hadhil hayati dunya bidafi'in muayyanin. Fasara, maka jadilah al insanu, manusia itu mukallafan. Apa mukallafan? Arti mukallafan apa? Dari kata kallafa yukallifu taklifan, fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Jadi ini isim apa? Jurus 1, 5 jurus. Mukallaf itu isim apa? Jadi antum itu harus kritis. Kata demi kata itu antum cari. Ini jenis isimnya apa? Ini kedudukannya apa? I'rabnya apa? Tanda i'rabnya apa? Jadi nggak boleh ngaji tuh ngantuk, karena setiap kata itu bisa dipikirkan. Ya, Hilmi ya, mana Hilmi? Nggak boleh ngaji tuh ngantuk, apalagi guring. Ngantuk boleh, tapi kada boleh guring. Karena setiap kata itu bisa dipikirkan. Nah, mukallaf tadi termasuk isim apa? Isim? Isim fa'il. Isim? Masdar. Isim makan, karena jam makan. Isim zaman. Isim maf'ul. Kallafa yukallifu taklifan, fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Isim maf'ul. Apa arti kallafa? Membebani. Berarti kalau isim maf'ul diartikan dengan dibebani. Disebut mukallaf, itu artinya terbebani hukum. Nah, begitu ya. Setiap kata itu renungkan sehingga dia punya makna, bermakna. Fasara, maka jadilah al insanu. Insanunya itu isim soro, mukallafannya khobar soro. Soro itu termasuk saudara apa? Kana, masuk dalam bab kana wa akhawa. Ayo kata bapak, belum setahun ya lo. Insya Allah karena 3 tahun alim dia. Tadi yang baca ini kan SMP, Bahari SD kan, belum pernah belajar. Baru di sini ketemu bahasa Arab, sudah alhamdulillah bunyi. Alhamdulillah bunyi. Sebelumnya mungkin bingung kok bisa gundul dibaca. Nah, alhamdulillah sudah bunyi. Masalah bunyinya itu sumbang, bunyinya kada pas, ayo ja, yang penting bunyi. Terus usah menangis. Puasa, kalau nangis puasa nangis batal kada? Ada. Tapi banyunya belilihan, banyu matanya sampai kemuntong, dirasa-rasa pina asin nih, ditagok.
Batal kada? Batal. Nah, itu nangis bisa bikin batal. Kapan? Ketika air matanya ditelan. Tapi kalau tidak ditelan batal tidak? Tidak. Maka jadilah manusia mukallafan, dibebani, li ayyasira, agar dia berjalan fi hadhil hayati, di kehidupan dunia ini, fi hadhil hayati dunia, kehidupan dunia ini, bidafi'in muayyanin, dengan dafi, tuntutan tertentu, wa fi tariqin muayyanin muhaddadin, dan dengan jalan tertentu muhaddad yang sudah ditentukan. Wa nahwu ghayatin muayyanatin muhaddadatin, seperti tujuan tertentu yang sudah telah terukur, ya, muhaddad itu terukur. Jadi karena hidup ini kita harus punya ghayah, dan ghayahnya itu harus muhaddadah, harus terukur. Sebagaimana di pondok ini semua kurikulum itu kita rancang. Kayak kitab matan ghayah wa takrib itu kita ingin 1 tahun hatam. Padahal ghayah wa takrib antum kaji di fikih itu kan lengkap itu, mulai dari babul ma, ya, babu toha, kitabut toharoh, lalu bahas tentang ma, sampai nanti masalah qadha, peradilan, lengkap itu, menggambarkan Islam secara kafah. Itu target kita, ghayah muhaddadah kita itu khatam setahun. Tapi sepertinya tidak khatam. Dilihat-lihat itu Ustaz evaluasi pengajarnya, sepertinya paling tidak 3 semester. Nah, sudah nggak apa-apa lah. Kita fleksibel, kita kasih kelonggaran. Nah, hidup itu harus punya ghayah muhaddadah, harus punya target. Ustaz kemarin minta, sudah Ustaz sampaikan ke Ustaz Gilang, Ustazah Uswah, santri harus hafal tanda i'rab isim dan tanda i'rab fi'il, dan itu menjadi prasyarat lulus 5 jurus. Kalau tidak hafal, tidak paham, dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang tahun kedua, gabung dengan santri baru. Itu bagian dari kita ingin menjaga ghayah muhaddadah. Jadi jangan satu tayuhnya aja, jangan umpat larut banyu larut. Paham ya? Paham Tom? Ya. Belajar ini harus punya ghayah muhaddadah. Wa qad alzamal islamun nasa bi taqayyudi fi hadhihi tariqi wahdaha duna ghairiha. Wa qad, kalau setelah qad itu pasti fi'il antara 2, kalau tidak fi'il madhi, fi'il mudhari. Alzama, dan sungguh telah mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Al-islamu, Islam. Siapa yang diwajibkan? An-nasa, mewajibkan manusia, bitaqayyudi, untuk terikat fi hadhihi tariqi, dengan jalan ini, wahdaha, semata, duna ghairiha, bukan yang lain. Ustaz pernah cerita ya, ada hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi membuat garis lurus, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Nabi membuat jalan garis yang lurus. Lalu apa komentar Nabi? Hadhihi sabil mustaqiman, ini jalan yang lurus. Setelah itu Nabi membuat garis-garis di kanan dan kirinya. Lalu apa kata Nabi? Fatil kasubulu, jalan-jalan ini apa? Apa lanjutannya? Laisa laha sabilun, tidak ada darinya satu jalan pun, yad'u ilaihi syaiton, kecuali syaitan mengajak ke jalan ini. Lalu Nabi mengatakan apa? Mengutip firman Allah Ta'ala. Siapa yang masih ingat surah Al-An'am ayat 100, ada nyatet 153. Nah, itu antum hafali itu surahnya, ayatnya. Kayak Ustaz Adi Hidayat tuh bagus lagi. Di halaman sekian, pojok kanan atas, pojok kanan bawah. Nah. Tapi kalau itu membebani otak nggak usah.
Yang penting dihafali surah dan ayatnya. Lalu Nabi mengutip firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah. Apa bunyinya? Apa? Inna hadza sirati, inilah jalanku, mustaqiman, fattabi'u, ikutilah jalan itu oleh kalian, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilillah, jangan ikuti jalan-jalan lain yang bisa menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, di ujung ayat itu coba antum cermati ayatnya. Ya, lanjutannya setelah itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi ternyata la'allakum tattaqun itu bukan hanya untuk puasa, tapi semua jalan, semua syariat sabilullah dan tidak tergelincir kepada sabilus syaitan itu adalah cara jalan supaya bertakwa. Makanya Imam Ibnu Katsir sebutkan at-taqwa huwa ismun jami'un li fi'li ta'at wa tarkil munkarat. Imam Ibnu Katsir mengatakan gitu. Takwa itu adalah ismun jami'un, sebutan yang mencakup, menghimpun semua li fi'li ta'at, perbuatan taat, wa tarkil munkarat, dan menjauhi kemungkaran. Nah, dulu jangan bersandar, khawatir terlempar dari orbit. Yang bersandar pakai tangan. La'allakum tattaqun. Nah, itu jadi qad alzamal islamun nasa bitaqayyudi fi hadhihi tariqi wahdaha duna ghairiha wa hadzarahum 'adzaban aliman fil akhirati. Dan Islam, hadzara itu ada fa'ilnya, dhamir mustatir, takdiru huwa, huwanya kembali ke Islam. Dan Islam mewarning mereka. Mewarning itu apa bahasa kitanya? Memperingati mereka, menakut-nakuti mereka, manusia, azaban aliman, dengan azab yang pedih fil akhirat, kalau dia tidak mengikuti jalan Islam. Kama hadzarahum uqubatan sarimatan fid dunya, sebagaimana hadzarahum, Islam memperingatkan mereka dengan sanksi uqubatan sarimatan, yang pedih, fid dunya, di dunia, sataqau ihdahuma alaihim hatman, yang menjatuhkan ihdahuma, salah satu dari keduanya, dijatuhkan dari salah satu keduanya, baik itu hukuman di dunia maupun di akhirat, alaihim, atas mereka, atas manusia, hatman, secara pasti, idza hadu, jika mereka melanggar, melewati, an hadhihi tariq, ya, dari jalan ini, qaida sya'ratin, meskipun hanya selembar rambut. Di Makkah, ya, tepatnya di Jeddah, itu ada namanya Masjid Qisos. Masjid apa? Masjid Qisos di Jeddah. Mudah-mudahan antum bisa berziarah melihat masjid itu. Kenapa disebut Masjid Qisos? Karena di masjid itu diterapkan hukum qisos. Jadi kalau ada orang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya hukum bunuh. Fil kutiba alaikum qisasu fil qatla la'allakum, di situ atau di ayat yang lain? Atau di ayat wa fil qisasi hayatun, wa fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Itu Ferdi Sambo itu mestinya hukum mati, dan langsung segera, jangan nunggu 10 tahun, kelamaan, keburu dibatalkan. Nah, kalau di Saudi itu ada tempatnya. Jadi kalau ada orang bunuh sengaja, dia dihukum bunuh. Makanya di Saudi itu kalau berkelahi aja, karena sampai bertamparan. Jadi kemarin waktu kita ke Masjid Kurma itu karena bis itu banyak, nyerempet. Pas mampir di kebun kurma, turun supirnya, berkelahi. Tapi berkelahi pandir aja. Orang Arab tuh kadang berkelahi aja kayak berkelahi pandir. Nyaring kalau. Tapi kada sampai bertampar, karena kalau sampai bertamparan ada kisosnya.
Apalagi sampai patah jari misalkan, itu terpotong jari, itu ada diatnya 10 ekor unta. Jadi kalau motong jari orang 5 itu 50 ekor unta. Nah itu ada masjid Qisas, dan pelaksanaan Qisasnya itu setiap hari Jumat setelah salat Jumat, dan disaksikan oleh orang banyak, karena di Quran itu kan disebutkan wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal, ya, surat An-Nur, hukuman bagi penzina itu kan disebut wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal muslimin. Jadi hendaklah hukumannya itu disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman. Nah itu hukum di dunia. Kalau dia dihukum di dunia, maka lepas dia hukum di akhirat. Tapi kalau dia tidak dihukum di dunia dengan syariat, maka dia dihukum dengan hukuman akhirat. Makanya tadi sataqa'u ihdahuma, itu akan dijatuhi satu dari keduanya. Kalau tidak di dunia ya di akhirat. Gitu. Kalau sudah di dunia tidak dihukum di akhirat. Walihada yusbihul muslimu sairan fi hadhil hayati sairan muayyanan. Walihada, oleh karena itulah, yusbihu, jadilah seorang muslim. Asbaha yusbihu, saudaranya siapa? Saudaranya kana. Jadilah asbaha di waktu subuh, atau jadilah seorang muslim, itu isim yusbihunya, sairan itu khabar yusbihunya. Fi hadhil hayati, di kehidupan ini, sairan muayyanan, itu berjalan dengan cara tertentu. Ya'ishu 'aisyatan muayyanatan, dia hidup dengan cara hidup tertentu. Fi tirazin khasin, dengan model yang khusus, yang unik. Maka seorang muslim itu memang dia khas, unik. Santri MDM itu harus unik. Ustaz ingatkan lagi, dalam hal ibadah dia semangat. Kalau bisa di saf awal, dia ambil saf awal, berebut dia untuk mendapatkan saf awal. Jangan kawan disuruh tafadhal. Makruh. Menyuruh kawan tuh di saf awal hukumnya makruh. Enggak boleh. Nah, kalau soal makanan aja suruh kawan dahulu, itu sunnah. Soal dunia suruh kawan, tapi soal ibadah ada boleh menyuruh kawan. Pian aja di muka, pian butunjulan. Hukumnya apa? Makruh. Jadi jangan ikut gayanya masyarakat. Itu masyarakat awam, bidunia ilmin. Antum berilmu, antum alim. Harus khas. Gitu ya. Ditanya sesuatu khas cara pikirnya, kaji dulu faktanya, kaji dalilnya, lalu keluar hukumnya, gitu. Jangan asal. Banatnya, pakaiannya khas, dan itu pertahankan. Nanti pulang tetap begitu. Jangan seperti anak-anak di sekolah sana. Di sekolah pakai kerudung, begitu pulang di jalan lepas kerudungnya sudah. Padahal belum sampai rumah, sudah lepas tuh kerudungnya. Nanti sampai rumah pakai selawar handap aja lagi nya. Babinian itu. Siapa tadi? Babinian. Kalau itu kan antunna kan bukan babinian, tapi banatan. Ya harus beda, harus punya tirazin khasin. Bi hukmi i'tinaqihi, dengan hukum yang diyakininya, ya, aqidatul Islam, itu akidah Islam. Wa wujubu ta'atihi, dan wajib dia tak menaatinya, li awamirillahi wa nawahih, menaati perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Bitaqayyudi, dengan terikat bi ahkamil islami, dengan hukum-hukum Islam. Fahadzan naw'ul muayyanu, jenis yang tertentu ini, minal aish, tipe tertentu ini, minal aish, dari kehidupan,
fi fahmin muayyanin lil hayati, dalam pemahaman tertentu tentang kehidupan, wa sayrin muayyanin fi tariqin muayyanin, dan berjalan dengan khas tertentu di jalan yang fi tariqin, di jalan yang tertentu. Amrun mafrudun, itu adalah perkara yang difardukan, hatman secara pasti, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa alal muslimina jami'an, dan atas kaum muslimin semuanya. Harusnya begitu. Tapi kada usah bekesah di Berangas. Di Saudi pun ya, kalau sudah masuk daerah Jeddah itu Masya Allah, malam-malamnya itu perempuan-perempuannya ada acara juga. Bahkan di Saudi tahun lalu itu ada acara Halloween. Padahal biasanya Halloween itu di Amerika dan negara-negara Eropa. Diimpor ke Saudi. Biniannya malam-malam keluar kada berkerudung. Jadi Saudi itu jangan bayangkan Mekah Madinah saja. Kalau Mekah Madinah iya, itu tanah haram. Mereka takut tidak menutup aurat. Tapi kalau sudah masuk Jeddah, itu sudah kehidupan bebas. Memang kalau ditanya paling bagus al-hayah al-islamiyah itu sekarang di mana? Ya Yaman. Yaman tuh perempuannya tertutup, bajunya hitam, terpisah antara kehidupan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mau mengamalkan ilmu dan melihat bagaimana ilmu itu belajar ilmu dan bagaimana ilmu itu diamalkan, memang Yaman. Kalau Saudi ya tadi di madrasah Islami, di Masjid Haram, di Masjid Nabawi Islami. Tapi begitu keluar, kehidupannya bebas. Mesir begitu juga. Sudah ke Sping, ke itu piramida Giza, tempat-tempat pariwisata itu ya udah bebas. Nah itu. Ya ini gambaran supaya antum nanti bisa ngambil pilihan setelah MDM mau lanjut kemana. Yaman begini, Mesir begini, Turki begini. Insyaallah nanti Ustadz berangkat dulu supaya lebih. Kalau Turki kan sudah, Saudi sudah beberapa kali. Nah Mesir, Yaman belum. Nanti berangkat dulu supaya bisa cerita ke antum. Ini kan baru kilawakolah. Tapi insyaallah valid. Karena yang bicara itu orang yang bisa dipercaya. Tapi kalau melihat langsung itu namanya ainul yakin. Kada kilawakolah. Bukan katanya katanya, supaya nanti bisa ngasih gambaran ke antum, nanti antum tinggal pilih yang mana. Tapi masing-masing ada kelebihan kekurangan. Di Yaman juga bahasa Arabnya bahasa Arab Amiyah, Mesir Amiyah, Saudi Amiyah. Ada satu tempat di Afrika, kalau antum mau nih, yang di sana bahasa Arab kesehariannya itu bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab yang antum pelajari di pondok nih Fusha. Jadi makanya Ustazah Halimah Al-Idrus itu cerita di bukunya Assalamualaikum Yaman, Assalamualaikum Tarim, itu saya belajar bertahun-tahun kata beliau di pondok pesantren. Begitu ke Yaman keteteran juga karena Yaman bahasanya Amiyah. Enggak terpakai itu. Termasuk kemarin waktu umrah Ustaz sama Hafiz bin Abdullah Al-Qadri. Beliau di Hadramaut, lulusan Hadramaut, Darul Mustafa. Hatta di madrasah pun, di pondok pun para asatidnya itu ngajar juga pakai Amiyah di Yaman. Jadi siap-siap antum bingung. Ya. Tahun-tahun awal karena bahasanya Amiyah, tidak Fusha. Kalau Fusha kan kita tataran upih paham. Nah, jadi bukan cuma di kehidupannya, tapi juga di dalam madrasah pun Amiyah. Ya kayak kita lah, ceramah begini kan kadang bahasa Indonesia, tapi kadang ada sisipan bahasa Banjar. Nah, orang yang dari Pangkalan Banteng nggak paham bahasa Banjar, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sudah mulai paham. Nah, tapi ada satu tempat di Afrika, namanya di desa Singkit. Nah, tempatnya Syekh Asingkiti, Syekh Amin Asingkiti. Ustaz tuh punya kitab ya ceritanya. Kitabnya punya beberapa kitab beliau. Kitabnya misalkan kitab
Al-Kafi fi Balaghah, kemudian Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, Syekh dari Mesir. Itu pengarangnya judulnya Syekh Aiman Amin Abdul Ghani. Aiman Amin Abdul Ghani. Nah kemarin hari Kamis itu jemput adingnya Amin itu. Satu Siti Fatimah, yang satu Aiman. Nah, kakaknya si Amin di sini. Jadi digabung oleh seorang syekh namanya Syekh Aiman Amin Abdul Ghani. Nah, jadi sekarang Aimannya di seberang masjid, libur tempat orang tuanya, samping Masjid Al Ihsan. Nah, Aminnya masih di sini. Nah, di sana itu ada tadi, tapi cuman, nah sedikit, rasanya juga sudah di Singkit itu antum siap-siap belajarnya apa, tempat tinggalnya itu pakai tenda-tenda gitu, kayak orang bahari. Tapi bahasa Arabnya fusha, di madrasah fusha, di kehidupan keseharian fusha. Ada teman anaknya teman Ustadz di Bogor itu berangkat ke sana. Nah, kalau antum mau berlelah-lelah dengan keadaan begitu, bisa nanti kita fasilitasi. Insyaallah kita jaringan ke Yaman ada, jaringan ke Mesir ada. Nah, kalau jaringan ke Singkit tadi, kalau antum mau bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa alaihi qad alajal islamul insana mu'alajatan kamilatan li'ijadi sakhsiyatin muayyanatin lahu mutamayyizatun an ghairiha. Wa alaihi, dan atas dasar ini, qad sungguh alajal Islam itu telah memberikan solusi penyelesaian al-insana kepada manusia mu'alajatan kamilatan, dengan penyelesaian yang sempurna. Jadi kalau lakian namanya kamil, kalau binian namanya kamilah. Ada salawat namanya salawat kamilah. Itu udah benar. Itu kaidahnya sifat mausuf. Salawatun kamilatun. Insanun kamilun. Nah, tapi kalau khalifah itu meskipun ada tak marbutah, dia mudzakkar. Jadi antum kalau baca sholawat tarawih jangan al-khalifatul ula, itu salah secara nahwu. Al-khalifatus tsaniyah, salah. Al-khalifatus tsalisah, salah. Al-khalifatur rabi'ah, salah. Kenapa? Karena khalifah itu meskipun ada tak marbutah, dia mudzakkar. Jadi dan tidak selalu yang ada tak marbutah itu muannas. Ada orang namanya Muawiyah, ujungnya tak marbutah. Muawiyah itu lakian kah binian? Lakian. Bunda Khadijah bintu Khuwailid itu punya budak yang menemani Nabi berdagang ke Syam. Siapa namanya? Siapa namanya? Maisarah. Maisarah di sana itu lakian apa binian? Lakian. Jadi jangan dikira Nabi jalan bareng sama budak perempuan, bukan. Suuzon. Nabi safar ke Syam itu dengan Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Nabi kalau di Banjar Maisarah jadi binian. Ada kenalan, mungkin di antara di sini pernah belajar dengan Ustazah Maisarah, ngajar di Khairul Ummah. Nah itu Siti Maisarah, itu jelas binian. Tolhah itu ujungnya tak marbutah. Tolhah lakian atau binian? Lakian. Sama khalifah itu meskipun ada tak marbutahnya dia mudzakkar. Maka yang betul al-khalifatul awal, al-khalifatus tsani, al-khalifatus salis, al-khalifatur rabi. Itu dasarnya. Paham toh? Nah, jadi jangan salah nanti ya baca sholawat. Al-khalifatur saniyah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Protes nanti Sayyidina Umar, saya laki-laki bukan perempuan.
Jadi hati-hati. Mu'alajatan kamilatan li ijadi sakhsiyatin muayyanatin, untuk mewujudkan kepribadian tertentu. Sakhsiyah itu kepribadian. Lahu yang baginya, bagi siapa nih? Bagi insan ya. Mutamayyizatun, itu dia berbeda. An ghairiha, dari yang lainnya. Jadi khas, dia unik. Fa'alaja bil aqidati afkarahu, maka Islam menyelesaikan dengan akidah pemikiran-pemikirannya. Id bacanya ketika, atau karena. Kalau id itu karena, kalau idza ketika. Id karena ja'alalahu, Islam menjadikannya, biha dengannya, dengan akidah, qaidatan fikriyatan, itu kaidah berfikir, yubna 'alaiha afkaruhu, yang dibangun di atasnya. Tuh lihat, yubna maklum apa majhul? Majhul, karena sesudahnya jar majrur, 'alaiha, dibangun di atasnya, di atas akidah atau kaidah fikriyah itu afkaruhu, pemikirannya. Dibaca afkaruhu karena dia naibul fa'il. Naibul fa'il itu marfu, tanda marfu'nya dhammah. Wa yukawwanu, dan dibentuk, ala asasiha, di atas asasnya, di atas pondasinya, pondasi akidah. Mafahimuhu, pemahaman-pemahamannya. Jadi baca yutakawwanu, majhul juga. Mafahimuhu itu naibul fa'il. Ini dengan begini mudah-mudahan jadi sahabat ya, kaidah-kaidah nahwunya ya. Karena mungkin kalau belajar 5 juz kan lebih banyak kaidah, prakteknya kurang. Ada latihan tamrin, tapi tamrinnya itu kan sederhana. Memang Ustadz buat sederhana supaya gampang. Kalau belum apa-apa sudah sulit, nanti bisa tertangis-tangis. Nah, jadi di sini kita prakteknya di sini. Fayumayyizul fikrus shaibu, maka berbeda tamyiz. Tamyiz itu mayyaza yumayyizu tamyizan, fahuwa mumayyizun. Anak yang sudah 7 tahun itu namanya mumayyiz. Sim masdarnya tamyiz. Maka berbedalah al-fikrus shaibu, pemikiran yang benar, min fikril khati'i, dengan pemikiran yang keliru. Hina yuqisu, ketika ditimbang, ditakar. Hadzal fikru, pemikiran ini, bil aqidatil islamiyati, dengan akidah Islam. Nanti pulang coba nonton di grup wali santri. Pagi ini Ustadz mengirim video ceramah di Masjid Qaryah Thayyibah di komplek Ustadz. Judulnya harta haram yang sering terjadi di bulan Ramadan. Di Banjarmasin, persisnya di Sabilal ke sana, Jalan Lambung Mangkurat. Itu kalau di bulan Ramadan itu berjajar itu jasa penukaran uang. Jadi kalau antum punya uang selembar habang itu berapa? 100.000. Nah, hendak berhuruf dengan 10 ribuan. Nanti akan dikasih sama dia berapa lembar 10.000? 9. Yang betul 9. Jadi kita nyerahkan 100.000, kita nerima 90.000. Ada selisih berapa? 10.000. Nah, selisih 10.000 itu namanya riba. Namanya riba fadl. Apa tadi? Riba fadl. Fadl itu artinya kelebihan, selisih. Ini hukumnya apa? Haram. Kata Nabi, az-zahabu biz-zahab wal fiddatu bil fiddah mathlan bimithlin yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah,
itu pertukarkan dengan timbangan yang semisal, segram dengan segram, sekilo dengan sekilo, sejuta dengan sejuta, dan harus yadan biad din kontan. Nanti tonton videonya ya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Like, comment, subrek, and share. Itu bukan akunnya Ustadz, tapi punyanya Masjid Qoriyah Thayyibah. Tapi nggak apa-apa, kita support. Kebetulan Ustadz di situ pengurusnya, kemudian dianggap tuan guru di situ, yang sering ditanya-tanya, terus ceramahnya rutin sebulan 2 kali. Nah, tapi itu al-fikrus shaib. Tadi yang saya sampaikan itu al-fikrus shaib karena merujuk kepada hadis Nabi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tapi coba antum tanya dengan yang jualan itu, kenapa kok dia melakukan itu? Jawaban dia apa? Upah. Kan kami ngantri Pak di BI untuk dapat uang pecahan ini. Kami lelah ngantri. Makanya wajar kami dapat selisih 10.000. Itu fikrul shaib atau fikrul khati? Khati. Keliru. Standarnya itu bukan lelah tidak lelah. Kita ibadah juga lelah. Betul tidak? Berangkat umroh itu juga lelah, apalagi di jalan. Dari Tanjung ke Banjar sudah 6 jam. Karena di Banjar ngantri di Samsudin Nur. Habis itu naik pesawat 1 jam 40 menit ke Jakarta. Habis itu naik lagi ke lantai 2. Setelah itu menunggu. Setelah itu masuk ke imigrasi, ngantri, dicek satu-satu. Pendeng dipacul, ini dipacul. Ya, yang ada besi-besinya itu. Bahkan kemarin Ustadz sampai sandal Ustadz itu yang warna coklat, itu kan ada besinya tuh. Nah, yang lain sudah dilepas semua, tapi begitu masuk Rex detektor bunyi nit. Padahal nggak ada apa-apa. Begitu dicek ternyata sandal ada besinya. Jadi tolong sandalnya dilepas Pak. Nanti pasang lagi pendengnya. Nanti ada pemeriksaan lagi. Capek lelah. Naik pesawat 9 jam. Maka di pesawat itu WC-nya jangan bayangkan seperti WC di sini. Jadi nutup pintunya itu juga ada caranya khusus. Jadi pintu pesawat itu kalau warnanya hijau artinya sudah terkunci. Kalau warnanya merah belum terkunci. Pas ini masuk pada kamu kunci. Pas hendak kita buka dikira kosong, tekicak kesiden. Pas lagi qadaul hajah dibuka lawang, jasiden. Salah pian nih, kenapa kada dikunci? Aku kada bisa mengunci jasiden. Imbah apa kami sekalinya kada ada banyunya pulang. Di pesawat kada ada banyunya lah. Ada yang di kerannya, tapi di situnya kan nggak ada. Di mana miciknya kada tahu sih dipicik kiberataan. Padahal kalau ada miciknya langsung bunyian itu. Yang belum pernah masuk pesawat tengah-nganga. 9 jam tuh. Misalkan apa garang tadi tuh? Uyuh, intinya uyuh. Turun di Bandara King Abdul Aziz, naik ini pulang bis. Habis itu ngantri pulang di imigrasi. Keluar baru bisa sholat. Habis itu tidak selesai sampai di situ. Naik bis pulang ke Madinah 6 jam. Ayo. Lelah. Jadi beribadah itu juga lelah. Jadi jangan gunakan alasan lelah ngantri di BE tadi lalu Anda menghalalkan yang haram. Itu namanya al-fikrul khati. Sama yang di luar sana. Kalau kada pacaran kayak apa bisi bini Ustaz ya? Kayak apa belaki mau kada pacaran? Nah, itu fikrul khati. Kalau tidak masuk parlemen bagaimana mau mengubah hukum di Indonesia ini? Itu juga fikrul khati. Karena Nabi tidak mencontohkan begitu cara taghyirul ummah, cara mengubah masyarakat. Nah, khati ketika apa? Hina yuqisu hadzal fikru bil aqidatil islamiyati. Ketika ditakar, ditimbang pemikiran yang khati ini dengan akidah Islami, ya. Wa yubnihi 'alaiha bi'tibarihi qaidatun fikriyatun, dan dibangun di atasnya dengan
memandang kepada kaidah fikriyah Islam, ya, kaidah fikriyah Islam. Fatatakawwanu aqliyatuhu ala hadzal aqidati, maka terbentuklah akliyahnya atas dasar akidah ini. Wa takunu lahu bidzalika aqliyatun mutamayyizatun bihadzihil qaidatil fikriyah. Maka jadilah dengan ini bidzalika aqliyatun, pola pikirnya mutamayyizatun. Takunu itu berarti kan harus ada isim takunu dan ada khobar taku. Mana khobar takununya? Lahu. Jadi khobarnya muqaddam. Lahu bidzalika. Nah, aqliyatunnya itu isim takun muakhir. Udah belajar belum? Belum ya? Diakhirkan. Di Quran banyak. Lahum azabun alim. Kalau itu mubtada khabar mubtada. Lahum itu khabar mubtada, azabun itu mubtada, alim itu sifat. Wa yujadu ladaihi, dan dihadirkan padanya, pada insan tadi, miqyasun sahihun lil afkari. Miqyasun, takaran, standar yang sahih, yang benar, lil afkar, untuk pemikiran. Fayamanu bidzalika zalal fikri, maka dia aman dengan hal itu kesesatan berpikir. Wa yattaqil fasidu minal afkar, dan dia terjaga. Ittaqa yattaqi, ittaqa yattaqi, ittaqun nara walau bisyikki tamrat. Takutlah dengan api neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Maka dia terjaga. Wa yattaqil fasidu, dan dia terjaga dari kefasadan, minal afkar, dari pemikiran. Wa yadhillu shadiqul fikri salimal idrak, dan senantiasa shadiqul fikri, kebenaran berpikir, dengan salimal idrak, dengan salim, keselamatan penginderaan. Lanjutlah, tentu akan. Kita sampai jam berapa? 12 kurang seperempat. Setengah 12 inilah, karena kita tidak break. Lanjut biar selesai. Wa fi nafsil waqti, pada waktu yang sama, alajal islamu a'malal insani, Islam menyelesaikan perbuatan-perbuatan manusia, as-sadirata, as-sadirah itu sifat dari a'mal, yang keluar, an hajatihil udwiyati, dari kebutuhan jasmaninya, wa gharaizihi, dan gharizahnya, bil ahkami syar'iyyati, dengan hukum-hukum syariah, al munbathiqati, yang terpancar, an hadhil aqidati nafsiha, dari akidah ini sendiri. Nafsiha itu diterjemahkan sendiri. Mu'alajatan shadiqatan. Nah, mu'alajatan itu menjadi maf'ul mutlak dari kata alaja. Maf'ul mutlak itu termasuk isim mansub, marfu atau majrur? Mansub. Makanya dibaca mu'alajatan shadiqatan, sifat dari mu'alajah yang benar. Tunazzimul gharaiza, ya, nanti ahkam syar'iyyah yang munbathaqah an hadhil aqidah itu mengatur gharaiz, wala takbituha. Nah, mengatur saja tapi tidak mematikannya, tidak menindasnya. Laki-laki suka dengan wanita, termasuk gharizah apa? No. Islam mengatur. Satu, menjaga pandangan. Yalah, bila sudah siap menikah. Ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Tapi menikah juga ada prosesnya, ada ta'aruf, ada khitbah. Jadi apa artinya? Gharizatun nau'nya tidak dimatikan. Tapi diatur.
diatur. Bahkan seandainya ada yang tidak cukup dengan satu istri, dia masih boleh menikah lagi. Berapa min? 3 kah? Amin langsung ke ini. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Masna wa sulasa warruba. Ada yang ini Ustadz mau cerita itu, ada cerita lucu, singkat aja. Dialog kiai dengan pastor. Kata si pastor, "Kiai, sampean kan sudah lama bergaul dengan saya. Apa sampean gak minat masuk ke agama Kristen?" Pastor mendakwahi seorang kiai. Kata kiainya, "Enggak lah. Saya lebih senang dengan agama yang Tuhannya satu, tapi boleh menikah dengan 4 perempuan, daripada Tuhannya banyak, tapi hanya boleh menikah dengan 1 perempuan." Paham maksudnya? Pinter nggak kiainya? Lucu nggak? Nggak, ya sudah nggak apa-apa. Logikanya tuh cerdas, betul tidak? Kan Kristen itu Tuhannya banyak, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tapi orang Kristen hanya boleh menikah dengan 1 perempuan. Nah kalau Islam Tuhannya 1, tapi boleh menikah dengan 2, 3 atau 4. Itu termasuk tunazimul gharaiz dan tidak mematikannya. Wa tansiquha wa la tatluquha. Lalu mensistematikannya, mengorganisir, merapikannya dan tidak mematikannya. Kurang lebih samalah ya. Wa tuhayya'u lahu, dan memformat baginya, bagi manusia, isba'u jami'i jaw'atihi. Isba' pemenuhan seluruh kebutuhannya, isba'an mutanasiqon, dengan pemenuhan yang teratur. Yu'addi ila tuma'ninati wal istiqrari. Nah, yang dengan pengaturan itu menghantarkan kepada tuma'ninah, tenang, wal istiqrar, dan stabil. Stabil. Jadi ringkasnya, hidup dengan Islam itu bikin tenang, bikin nyaman, bikin damai. Pesannya Pak Ketua KUA kemarin, Pak Arsyad namanya. Perlu antum tahu, Pak Arsyad itu adik tingkat Ustadz kuliahan S3. Ustadz 2018, beliau 2019. Itu adik tingkat tuh Pak KUA. Nah, cuman bedanya beliau itu sering menghalalkan yang haram. Beliau itu menghalalkan yang haram, dan itu halal secara syariat. Kenapa? Karena beliau ketua KUA, termasuk yang bisa menikahkan orang. Nah, menikahkan itu kan karena pernikahan yang haram menjadi halal. Jujur enggak? Jujur. Itu maksudnya. Apa Presiden? Kita ingin kehidupan yang damai. Itu kan ya? Rukun. Ya. Maka harus dikembangkan Islam moderat. Lah kok usah tahu badan nggak hadir? Kasyal. Acara itu Ustadz baru landing di Samsudin Nur itu. Sampai rumah dekat maghrib. Jadi nggak bisa hadir. Ya, kita juga ingin begitu. Makanya dengan menerapkan syariat Islam itu akan terwujud ila tuma'ninati wal istiqrar. Karena apa? Karena Islam itu kalau diterapkan dia rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada lagunya tuh, lagi viral. Siapa yang nyanyi? Mahir Zain.
Jadi kalau Islam diterapkan insya Allah terwujud ketenangan, terwujud kedamaian. Fal Islamu qad ja'alal aqidatal islamiyata aqliyatan. Maka Islam sungguh telah menjadikan aqidah Islamiyah. Nah, dibaca aqidata maf'ul bih awal, Islamiyata sifat, aqliyatan itu maf'ul bih tsanin. Jadikan aqidah Islamiyah itu sebagai aqliyah, sebagai pola pikir. Fasalahat, dan dia layak, aqidah Islam itu layak li an takuna qaidatan fikriyatan, untuk menjadi kaidah fikriyah, standar kaidah fikriyah itu patokan. Jadi kalau ada apa-apa patokannya akidah Islam. Tuqasu 'alaihal afkar, yang ditimbang, ditakar atasnya, atas dasar kaidah fikriyah tadi al-afkar. Jadi intinya kalau antum ada masalah kembalikan kepada Islam, kembalikan kepada akidah Islam. Patokan Islam itu jadi patokan. Ya. Wa ja'alaha fikratan kulliyatan, dan menjadikan akidah Islamiyah hanya itu kaidah Islamiyah fikratan kulliyatan, pemikiran yang menyeluruh, anil kauni wal insani wal hayati, mengenai alam semesta, manusia dan hidup. Wa bima anna sakhsa insanun yahya fil kauni wa bima, dan karena bahwasanya as-sakhsa seseorang itu, insanun adalah manusia, yahya yang hidup, ada Buya Yahya fil kaun, di alam semesta, faqad halat lahu hadhil fikratul kulliyatu, maka sungguh telah terurai baginya, lahu ya bagi insan, hadhil fikratu pemikiran yang kulliyah yang menyeluruh, jami'a uqadihi, bisa dibaca aqdihi atau uqadihi. Ustaz condongnya ke uqad. Jadi uqad itu jamak dari aqdun, seluruh ikatan-ikatannya, fid dakhili wal khariji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fasalahat li an takuna mafhuman aman, dan akidah Islamiyah itu juga salahat, layak, li an takuna, untuk menjadi mafhuman aman, pemahaman yang umum. Apa yang dimaksud dengan pemahaman umum? Ay miqyasan, yaitu standar, patokan, timbangan, yusta'malu tabi'iyan, yang akan diamalkan tabi'iyan, secara alami, hina, ketika yajri, ketika dia manusia itu berjalan, imtizazu bainad dawafi wal mafahim, menggabungkan antara dorongan dengan mafahim. Dawafi, kalau lapar dorongannya pengen apa? Makan. Kalau haus dorongannya pengen minum. Nah itu dawafi. Tunggalnya dafi, jamaknya dawafi. Jadi tadi ada hajatul udhiyah, ada gharizah. Itu menghadirkan dawafi. Menghadirkan dorongan. Kalau ngantuk pengennya nguap, riza. Ya, pengennya tidur. Kalau sudah umur 3, ya, perempuan atau laki-laki kalau sudah umur 30-an mikirnya apa? Pengen kawin. Ya enggak? Ini barangkali ada yang minat. Ada salah seorang jamaah ibu-ibu di Sungai Lulut, kapan waktu komen di status Ustadz itu posting tentang santri, tentang pondok. Tiba-tiba begini, Ustadz, barangkali di MDM ada Ustadz yang siap menikah. Ini ada anak ulun perempuan, Ustadz, sudah begawi di ukhuwah, umurnya sudah 31 tahun, Ustadz. Ya Ustadz, ada Bu, ada satu Ustadz yang siap. Ustadz Melius. Langsung ulun Ustadz screenshot tuh, kirim ke Ustadz Melius. Gimana Ustadz? Belum siap Ustadz? Belum siap beliau. Beda jauh Ustadz. Akhwatnya umur 31, Ustadz Meliusnya umur 20-an ya, mungkin 24.
Jadi belum siap Ustaz Maliusnya. Ya sudah. Nah, artinya apa? Ada dawafi dari ibu tadi dan anaknya karena sudah umur 30-an kok belum menikah. Kan biasanya begitu ya perempuan itu. Kalau umur 25-an itu ada ikhwan melamar karena masih muda. Mungkin jawabannya, "Kamu siapa?" Nanti kalau sudah umur 30-an ada yang melamar, siapa ya? Kalau sudah 40-an belum punya suami, siapa aja deh. Paham? Ya, karena faktor usia. Paham? Asalnya apa tadi? Umur 20-an, siapa kamu? Umur 30, siapa ya? Umur 40, siapa aja deh. Itu aja, canda ya. Jadi dia menggabungkan antara dawafi dengan mafahim. Dawafi'nya apa tadi? Jam saya ini jam lapar. Dawafi itu pengen makan. Lapar apa haus? Lapar dan haus. Tapi kita punya mafahim. Kita ini belum jamnya makan dan minum. Bahkan 1 menit sebelum beduk berbunyi, nggak ada beduk sekarang Ustaz, sirina. Oke, sirina. Berani nggak makan kurma? Nggak berani, karena kita punya mafahim. Padahal dawafinya tuh udah pengen, atau tidak? Betul. Jadi orang yang bersaksiah Islamiyah dia standarkan dawafinya, dorongannya itu dengan pemahaman. Jadi pemahaman itu yang memimpin dia. Pemahaman yang memimpin dia. Makanya nanti kalau antum pulang dan yang kita inginkan dari santri MDM ini, antum jangan menjadi baik sekedar karena suasananya yang baik. Apa tadi kata Ustaz? Antum jangan menjadi baik sekedar karena suasana yang baik. Lalu karena ganti suasana, antum berubah. Bukan itu yang kita ingin. Antum di sini biasa main gadget, Instagram, YouTube, Facebook, bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada, ya kan? Karena tidak ada. Suasananya antum dikondisikan begitu. Tapi begitu pulang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wah, Sultan. Main game. Gayanya tuh mantap banget sudah. Itu artinya apa? Amalnya itu masih tergantung suasana. Padahal amal kita itu harusnya bergantung kepada pemahaman dengan kesadaran. Jadi antum mau di mana, dalam kondisi bagaimana, kesadaran itu yang harus tetap terus terjaga. Makanya pesan-pesan sebelum pulang. Ya. Apa yang ini berulang kali saya sampaikan, apa yang sudah amal baik di sini tolong dibawa ke rumah. Yang tidak baik di sini jangan dibawa ke rumah. Ustaz, kalau begitu nggak boleh mencik HP, nggak boleh aja. Tapi ingat waktu. Sebagai orang tua, ya ini ngomong sebagai orang tua, melihat anak sudah di pondok setahun, kenapa begitu bulik ternyata balas dendam. Seharianan mencik HP. Pagi sepagian guring. Itu sebagai orang tua itu kita dongkol, jengkel. Dan biasanya kalau sudah jengkel, ayah itu pilihannya atau ibu itu pilihannya kedua, antara cerewet atau diam. Jadi cerewetnya orang tua itu ya karena marah, diamnya bisa jadi juga karena marah. Jadi malas dah menegur, lihat takam di situ. Mudahan lakas bulik aja. Makanya abahnya pakai hendak banar tuh. Biar aja Ustaz kalau perlu sehari 2 hari menjelang Idul Fitri hanya dibeli kakan. Paham lah tuh. Itu saling miaknya kuitan sebenarnya. Lalu timbainya kayak MDM. Haraguakan anak kami ya. Allahu Akbar.
Jadi harus dibangun atas dasar kesadaran. Antum tahsin, tahfiz tiap pagi, sore, malam, bangun atas dasar kesadaran, kan rindu untuk menghafal Al-Quran. Ingin Al-Quran itu ada di dada antum, ingin memberikan mahkota kemuliaan di hadapan orang tua, ingin nanti disetor di hadapan malaikat yang diperintah Allah Ta'ala, lalu derajat kita naik terus. Kan begitu. Bukan semata karena di sini nuasanya memungkinkan, nanti begitu pulang. Jadi bangun atas dasar kesadaran. Ya, makanya nanti insya Allah kita buatkan kontrol lah, buku kontrol atau lembar kontrol. Kita pulang amalnya apa, tahsinnya jalan tidak, sholat 5 waktunya jalan tidak, baca kitab, baca buku jalan tidak. Nah, kita kontrol, nanti dilaporkan. Baik. Ai miqyasan tatakawwanu atau tutakawwanu ala asasihi al-muyulu, yaitu miqyasan, yaitu menjadi patokan, menjadi standar, tutakawwanu yang dibentuk ala asasihi atas asasnya, asas Islam tadi, al-muyulu, kecenderungan. Apa Ustaz bedanya dawafi dengan muyul? Kalau dawafi itu semata dorongan, tadi lapar pengen makan. Tapi kalau dawafinya itu sudah dikaitkan dengan pemahaman, itu namanya kecenderungan. Itu muyul namanya. Oh, ini jam 11, belum jam makan nih. Nah, dia mulai, lalu ada kecenderungannya itu dikontrol dengan pemahaman. Itu namanya muyul. Apa tadi? Lain tuyul. Muyul. Nah, muyul itu jamak taksir dari mailun. Jadi mufradnya mail, jamaknya muyul, kecenderungan, kecondongan. Biasanya ini digunakan dalam bahasa ta'arufan ini. Ya, akhwat kalau ditanya, ada yang ngajak ta'arufan, lalu ikhwannya sudah ngirim CV, kurikulum vitae, sudah ketemu. Lalu ditanya sama mak comblangnya, MC, gimana ukhti? Maaf ustazah, belum ada muyul, belum ada kecenderungan. Paham? Wabidzalika aujada indal insani qaidatun qat'iyatun kanat miqyasan qat'iyan lil mafahimi wal muyuli ma'an. Oleh karena itulah Islam menghadirkan indal insan pada diri manusia qaidatan qat'iyatan, kaidah yang qat'i, yang pasti, kanat miqyasan qat'iyan, yang bisa menjadi patokan yang pasti, lil mafahimi wal muyuli ma'an, bagi pemahaman dan muyul secara bersamaan. Islam itu ajar Nabi apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal kaki itu cara duduk makan. Yang paling afdal duduk ngaji itu duduk tawarruk, karena itu duduk wajib. Itu paling afdal. Yang kedua, afdal kedua duduk iftirash, karena itu duduk sunnah hay'ah. Nah, itu yang afdal, tawarruk atau iftirash. Kalau tidak bisa keduanya, bersila. Itu duduk mubah. Nah, itu. Jangan berhunjur, jangan nongkrong. Nongkrong itu cara duduk qada'ul hajat. Ngaji kok nongkrong. Ailil aqliyati wan nafsiyati fi waqtin wahidin, yaitu saksiyah itu, kepribadian itu terwujud dengan menghadirkan akliyah, pola pikir, wan nafsiyah, dan pola sikap, fi waqtin wahidin, pada waktu yang bersamaan. Jadi kesimpulannya, Islam dengan akidah Islam dan hukum-hukumnya itu ingin membentuk supaya kita punya saksiyah Islami, ya, kepribadian Islam. Dan kepribadian Islam patokannya itu dua, akliyah dan nafsiyah. Apa tadi? Ulangi, akliyah dan nafsiyah. Akliyah itu apa? Pola
pola pikir. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu dia timbang menurut akidah Islam. Itu namanya pola pikir yang Islami. Jadi ingat itu ya. Hadirkan dalam diri setiap kejadian, setiap peristiwa, perbuatan itu coba ditanyakan hukumnya apa. Itu ciri orang yang punya pola pikir yang Islami. Nah, setelah dia paham, amalkan dengan hukum yang dia ketahui tadi. Nah, ketika dia beramal dengan itu berarti dia punya pola sikap yang Islami. Namanya nafsiyah. Jangan ikut dengan hawa nafsu. Karena kata Nabi apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang banyak memuhasabah diri dan beramal dengan untuk kehidupan setelah kematian. Sementara al-ajizu, orang yang bodoh, orang yang lemah akalnya, itu orang yang apa? Yattabi'u hawahu, mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah. Tapi dia berangan-angan mendapat ampunan dari Allah. Bermaksiat tapi berangan-angan mendapatkan ampunan Allah. Itu artinya pola sikapnya belum Islami. Ujar guru Bahid, orang itu bermaksiat kan dua. Bisa karena nafsu, bisa karena syaitan. Bagaimana kita mengetahui kita itu bermaksiat karena syaitan? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita maksiat karena nafsu? Jadi kalau karena syaitan, antum bacakan surah Muawwidzatain. Surah apa itu? Al-Falaq dengan An-Nas. Muawwidzatain. Antum malas beribadah, bacakan ayat itu, kok lalu jadi semangat. Berarti malasnya tadi itu karena godaan syaitan. Malas ibadah, lalu antum baca ayatul kursi. Ternyata jadi semangat. Berarti malasnya tadi itu karena syaitan. Tapi kalau sudah dibacakan ayat kursi, kok tetap malas, itu berarti hawa nafsu. Yang harus dilakukan apa? Tawakakan kursinya. Paham maksudnya? Nah, itu berarti karena nafsu. Nah, kalau sudah karena nafsu, berarti apa solusinya? Ya minta supaya nafsu kita dibimbing oleh Allah Ta'ala. Apa ujar Allah Ta'ala? Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengarahkan, mengajak kepada perbuatan su. Illa marrahima rabbi. Itu ucapan siapa itu? Nabi Yusuf. Kecuali nafsu yang dibimbing, yang mendapat rahmat dari Tuhanku. Jelas ya? Jelas? Wabidzalika kawwana sakhsiyat. Wabidzalika kawwana sakhsiyatu. Harusnya kawanat. Wabidzalika kawanat as-sakhsiyatu takwinan muayyanan mutamayyizan an ghairiha min as-sakhsiyat. Oleh karena itulah kepribadian itu terbentuk dengan takwinan, pembentukan muayyanan tertentu, mutamayyizan yang khas, an ghairiha dari yang lainnya, minas sakhsiyat, dari sakhsiyat. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya setelah masuk bulan Syawal. Ya, insyaallah ini 1 atau 2 pertemuan lagi khatam 2 kitab. Alhamdulillah. Ya, tapi yang lebih penting pahami betul dan amalkan isinya. Ada pertanyaan? Ini ada waktu sebenarnya masih. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Masih ada sempat kalau mau qailulah ya sebelum zuhur masih sempat. Ada? Tidak ada. Baik. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Nanti ada sedikit beberapa pengumuman.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.